Siang hari, pekerjaan Ara sudah selesai. Dia duduk santai di belakang yang terdapat kursi santai dekat kolam renang. Ara melanjutkan tulisannya semalam yang sampai dia ketiduran. Wah, alhamdulillah pembaca novelku naik drastis. Yang pertama dan kedua juga sudah naik sejak masuk sistem rekomendasi dari platformnya. Semoga kedua novelku mampu menghasilkan uang. Amin, ucap Ara sendiri. Dia menulis hingga berbab-bab. Ara sangat pandai merangkai kata-kata dengan cepat 1 jam dan bisa mendapatkan 2 bab sekaligus. Malam harinya dia juga masih menulis agar kalau tak sempat dia masih memiliki bab yang disimpan terlebih dahulu agar pembacanya tidak kecewa dan komplain karena update-nya sedikit saja. Kamar Arga yang memiliki kaca yang bisa melihat ke arah belakang kolam renangnya. Dia juga melihat Ara yang sedang fokus menulis di handphonenya karena dia tak memiliki laptop, jadi dia menggunakan handphone saja. Ngapain dia siang begini duduk di belakang sendiri, fokus banget sama handphonenya. Apa dia sedang chat sama laki-laki, tanya Arga dalam hatinya. Ngapain juga aku mikirin dia, bodoh amat dia mau chat sama siapa, gumam Arga. Arga, panggil Mama Anis. Iya mah, ceklek. Arga membuka pintunya. Sedang apa kamu? Tidak sedang apa-apa mah. Kenapa memangnya, tanya balik Arga. Tidak apa-apa, Mama mau nyuruh kamu ke rumah Oma. Nanti Mama mau masakin makanan kesukaan Oma. Kasihan Oma kamu sudah lama nanyain kamu terus, suruh Bu Anis. Ya sudah, nanti aku antar makanannya, ucap Arga. Bu Anis tersenyum. Ya udah, Mama masak dulu sama Ara. Lalu Bu Anis ke dapur dan memasak. Ara, panggil Bu Anis. Ara yang sedang menulis ditunda dan langsung menghampiri Bu Anis. Iya Bu, sedang apa kamu? Lagi iseng aja melanjutkan tulisan novelku Bu, jawab Ara. Bantu ibu masak ya, mau bikin kentang sambal ati sama ikan bakar saus tiram, nanti mau dibawakan untuk omanya Arga, ibu dari papanya. Ara langsung mengangguk, lalu mereka memasak. Selesai memasak, Bu Anis menatanya di rantang beserta nasinya, lalu memanggil Arga untuk mengantarnya. Sebenarnya Arga malas ketemu omanya karena pasti tidak lain dia selalu ditanya kapan nikah terus. Nih, bilang sama Oma nanti kapan-kapan Mama main, sekarang belum sempat, ucap Bu Anis sambil memberikan rantang. Arga pergi sendirian mah, kirain sama Mama, ucap Arga. Ya sendiri, kalau mau diantar sama Ara biar ada temen ngobrol, ucap Bu Anis. Sepertinya Bu Anis menginginkan Arga dekat dengan Ara. Saya Bu, tanya Ara menunjuk dirinya sendiri. Iya kamu, sekalian nanti kamu minta antar Arga belanja di supermarket, soalnya stok makanan sudah menipis, jelas Bu Anis. Belanja nanti saja lama, tolak Arga sekalian melirik ke Ara. Kan sekalian Arga, lagian nanti yang belanja itu Ara bukan kamu. Ya sudah, tapi kamu ganti baju dulu yang lebih bagus, ucap Arga menunjuk Ara dengan wajah ketus. Memang kenapa dengan baju saya Mas Arga? Saya tidak punya baju yang bagus sama sekali, maaf, ucap Ara merasa sedih. Arga, sudahlah kamu nih bikin orang sedih saja, kata Bu Anis mengomel sambil mengedipkan matanya ke Arga. Ara menunduk malu karena Arga terlihat malu mengajaknya memakai baju lusuh. Ayo bawa rantangnya, kata Arga. Bu, Mas Arga saja ya yang pergi, nanti kalau ke pasar biar aku saja, aku nggak mau nanti Mas Arga malu karena mengajakku, kata Ara yang berubah pikiran. Tidak usah Ara, sudah sekalian saja, tidak apa-apa kok, kamu masih cantik, jangan dengarkan Arga, dia memang seperti itu anaknya. Tapi Bu, sudah ayo, maaf kalau tadi aku bicara kayak gitu, ucap Arga. Sudah sana pergi ya. Gak usah mikirin kata-kata Arga tadi, ucap Bu Anis. Akhirnya mau tidak mau Ara pergi dengan Arga. Saat masuk mobil, Ara masuk di pintu belakang sedangkan Arga yang membawa mobilnya. Hei, kenapa di belakang? Dikira aku supir pribadimu, Arga mengomel ketus. Lalu aku duduk di mana Mas Arga? Tanya Ara bingung. Dia tak pernah menaikkan mobil mewah sebelumnya. Sini di depan, ucap Arga dengan emosi dan mulut cemberut. Lalu Ara pindah ke depan dengan memegang rantang nasinya. Bu Anis yang melihat dari pintu rumahnya tersenyum lucu. Mereka lucu sekali ya. Aku tidak memaksa Arga untuk menyukai Ara, tapi kalau nanti dia memang jodoh ya tidak apa-apa. Ara baik anaknya, tak peduli dia janda atau perawan. Kalaupun Arga tak menyukainya ya tidak apa-apa, kan mereka masih bisa berteman, gumam Bu Anis. Jangan marah-marah Mas Arga, maafkan aku kalau aku norak, aku kan hanya orang kampung, ucap Ara dengan wajah menunduk sedih.
Kenapa dia jadi terlihat sedih, batin Arga. Ya bukan gitu, kan aku hanya kasih tahu saja, ucap Arga. Iya maaf, ucap Ara. Lalu mereka pergi menuju rumah omanya Arga. Namanya Oma Dewi. Di jalan mereka hanya diam-diaman saja. Tidak ada pembicaraan sepatah kata pun. Namun terlihat Arga mencuri-curi pandang melihat Ara yang fokus ke jalan. Kalau diperhatikan, walau pakaiannya lusuh, dia kulitnya putih bersih, rambutnya juga indah. Kasihan sekali. Pantas diceraikan suaminya. Apa dia tidak pernah membeli pakaian baru ya? Bajunya benar-benar jadul dan sudah kusam, batin Arga. Ara, kata mama kamu baru bercerai dari suamimu. Maaf, aku cuma mau tanya saja, ucap Arga memberanikan diri. Ara menoleh ke arah Arga. Iya mas Arga, baru 1 minggu ini, kata Ara. Maaf ya, aku cuma tanya saja, tidak ada maksud menyakiti hati kamu. Iya tidak apa-apa mas Arga, kata Ara. Kenapa bercerai, kamu yang ingin atau suamimu? Tanya Arga penasaran tingkat dewa. Suamiku yang menceraikan aku karena aku dekil kali ya, miskin. Mas Arga saja jijik kan lihat aku. Jelas Ara membuat Arga jadi merasa bersalah dengan ucapannya tadi itu. Tidak, aku tidak jijik, hanya aneh saja. Maksudnya iya mas Arga, Ara paham kok. Sudah banyak sebelum mas Arga bilang begitu padaku. Aku tidak masalah. Nanti kalau aku punya uang, aku akan beli baju-baju baru untuk keluargaku juga. Memang kalau orang miskin itu jangankan untuk beli baju, yang penting kan buat makan sehari-harinya, jelas Ara. Membuat hati Arga terketuk. Dia merasa beruntung diberikan limpahan harta dan kasih sayang, tidak pernah merasakan lapar. Hanya karena kamu miskin suamimu menceraikanmu. Apa dia orang kaya? Tanya Arga penasaran. Tidak sekaya mas Arga, tapi dia punya kerjaan lumayan bagus. Gajinya sih pernah aku dengar 20 juta sebulan, jelas Ara. Pernah kamu dengar? Maksudnya selama menikah kamu tidak diberi uang? Tanya Arga lagi. Diberi, tapi cuma 1 juta mas untuk semua kebutuhan rumah. Arga sampai merasa geram mendengarnya. Dia menggelengkan kepalanya karena tak habis pikir.